Perkenalkan, nama saya Krisviana Elin Donsu dengan NIM 221011050108. Pada kesempatan kali ini saya akan mengerjakan UAS akhir semester mata kuliah Bahasa Indonesia, yaitu mengulas buku dengan judul Buku Ajar Bahasa Indonesia yang digunakan pada saat mata kuliah Bahasa Indonesia. Baik, kita masuk pada identitas buku. Yang pertama ada judul, yaitu Buku Ajar Bahasa Indonesia. Penulisnya ada 4 orang. Yang pertama itu ada Jaini Imbang, Kristopua Vincewatak, Johanna Simon. Dan penerbit dari CV Petra Media Grafindo Bandung dengan tahun terbit 2023. Hak cipta dilindungi undang-undang. Jumlah halaman 154 halaman. Bahasa Indonesia. Warna sampul buku merah, putih, dan biru. Nah, kita masuk pada bagian orientasi. Bagian orientasi merupakan bagian yang berisi tentang jati diri penulis dan informasi mengenai buku yang akan diulas. Buku ini ditulis oleh Jane Imbang, Kristopua Vincewatak, dan Johanna Simon. Mereka bekerja sebagai dosen tetap Universitas Samratulangi Manado. Buku Ajar Bahasa Indonesia membahas bagaimana berbahasa Indonesia dengan baik dan benar. Buku ini juga merupakan buku ajar yang disesuaikan untuk kebutuhan pembelajaran, diawali dengan unsur-unsur kebahasaan, dan dilanjutkan dengan materi yang ada di dalam draft Bahasa Indonesia. Pada setiap modul atau bab, terdapat draft pustaka yang dapat membantu pembaca atau pembelajar untuk mendapat pengetahuan lengkap dari topik yang dipelajari. Pada bagian bab 1 dari buku ajar ini menjelaskan tentang kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia. Kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa pemersatu berfungsi sebagai lambang kebanggaan dan identitas nasional, serta alat pemersatu berbagai suku bangsa yang berbeda-beda latar belakang sosial budaya dan bahasanya. Pada bab 2 dalam buku ajar ini menjelaskan tentang bahasa yang lugas dalam genre makro. Ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan berisi penggunaan huruf, penulisan kata, penggunaan tanda baca, dan penulisan unsur serapan, serta memuat diksi, kalimat tidak efektif atau kalimat efektif, juga paragraf. Selanjutnya, pada bab 3 dari buku ajar ini menjelaskan mengenai bahasa surat dan jenis surat dinas. Nah, surat merupakan suatu sarana komunikasi yang digunakan untuk menyampaikan informasi tertulis oleh satu pihak kepada pihak lain. Sedangkan surat dinas itu merupakan surat yang berisi hal yang penting berkenaan dengan administrasi pemerintahan dan pembangunan yang dibuat oleh lembaga pemerintahan. Dan pada bab ini juga dijelaskan susunan yang baik dari surat dinas, mulai dari kop surat sampai dengan bagian akhir dari surat dinas itu. Pada bab 4, buku ajar ini menjelaskan tentang menjelajahi dunia pustaka yang di dalamnya menjelaskan tentang struktur teks ulasan buku, membuat teks ulasan buku. Pada bagian identitas dalam teks ulasan merupakan identifikasi terhadap buku yang diulas dan bersifat opsional. Identitas meliputi data-data penerbitan buku tersebut. Selanjutnya, tahapan orientasi yang berisi deskripsi umum yang dapat berubah paparan tentang penulis buku, latar belakang penulis, manfaat buku, dan sebagainya. Kemudian, tahapan tafsiran berisi paparan isi bab demi bab. Selanjutnya, pada tahapan evaluasi dilakukan penilaian terhadap karya itu atas berbagai kelemahan dan kelebihannya dengan membandingkan buku itu dengan buku yang sejenis. Pada bab 5 buku ajar ini membahas tentang bahasa proposal penelitian dan proposal kegiatan yang di dalamnya berisi mengenai formulasi bahasa serta unsur-unsur dan tahapan-tahapan serta struktur dalam pembuatan teks proposal penelitian maupun proposal kegiatan. Pembuatan proposal harus disusun secara objektif, sistematis, dan terencana dalam mengeksplorasi masalah dan diaturasikan secara akurat dan berterima dalam hal gaya penulisannya. Dan dalam penulisan proposal, bahasa dalam teks proposal memiliki makna keakanan yang diwarnai dengan banyaknya penggunaan modalitas, akan, dan penggunaan kata keterangan waktu yang bermakna futuristik. Dan yang terakhir pada bab yang ke-6, buku ajar ini menjelaskan mengenai bahasa laporan hasil penelitian, hasil kegiatan, dan artikel ilmiah yang di dalamnya berisi mengenai bagaimana model dari teks laporan
struktur dari teks laporan dan hubungan genre, struktur dari teks pada artikel ilmiah. Laporan hasil penelitian maupun hasil kegiatan berfungsi untuk melaporkan dan memberitahukan kepada pihak tertentu bahwa suatu penelitian ataupun kegiatan telah dilakukan dan memiliki hasil tertentu. Artikel ilmiah merupakan salah satu jenis teks akademik. Jenis artikel ilmiah penelitian dan konseptual biasanya diterbitkan pada jurnal-jurnal ilmiah atau dipresentasikan dalam forum seperti lokakarya dan seminar. Sedangkan artikel ilmiah populer biasanya dimuat di koran atau majalah, khususnya di kolom opini. Kita masuk pada pembahasan evaluasi. Banyak sekali keunggulan yang terdapat dalam buku ini. Di antaranya ialah buku ini telah direvisi dan ada bagian yang diubah ataupun ditambahkan, terutama dalam bagian ejaan yang disesuaikan dengan terbitan paling terakhir. Jadi informasi dan pembahasan yang terdapat dalam buku ini sudah paling baru dan update. Buku ini memberikan informasi dan pembahasan yang terperinci dan mendalam serta dikemas dengan bahasa yang lugas dan mudah dipahami, juga disertai dengan contoh-contoh yang relevan sehingga sangat membantu pembelajar mengetahui dan memahami secara mendalam materi yang ada. Namun pada buku ini juga terdapat kelemahan, bukan dari isi buku ini sendiri melainkan pada produksi bukunya yang terbatas, juga dari segi kualitas buku yang perlu ditingkatkan lagi. Berbeda dengan buku ini, buku ajar bahasa Indonesia untuk SMA atau SMK sederajat, kualitas buku yang dimiliki lebih bagus. Dalam hal ini terkait dengan penggunaan bahan dalam pembuatan buku ajar ini. Meskipun terdapat perbedaan dalam kualitas buku, kedua buku ajar ini ditulis sebagai bahan acuan pembelajaran dalam masing-masing tingkat pembelajar, yang dimana bertujuan agar pembelajar dapat memahami dan mengerti secara mendalam materi yang diajarkan dari masing-masing buku tersebut. Dan yang terakhir kita masuk pada rangkuman evaluasi. Buku ajar bahasa Indonesia ini sangat bermanfaat khususnya bagi para mahasiswa karena dalam buku ajar ini mencakup banyak pembahasan seperti kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia, EYD, diksi, kalimat efektif, dan paragraf, serta dilanjutkan dengan bahasa dalam teks surat dinas, ulasan buku, proposal penelitian atau kegiatan, dan laporan hasil penelitian atau kegiatan, serta artikel, di mana nantinya akan sangat membantu mahasiswa ketika akan membuat laporan akhir atau skripsi.